Halo guys, kembali lagi dengan kami, Spoiler. Kali ini kami akan membahas film yang dinantikan, yaitu John Wick 4. John Wick sang pembunuh bayaran legendaris kembali dalam petualangan yang seru dan penuh aksi dan intrik. Dalam film ini, John Wick harus menghadapi ancaman terbesarnya saat dia berburu balas dendam atas kematian istrinya. Dia harus menghadapi organisasi misterius yang mengendalikan dunia pembunuh bayaran, musuh licik dan konspirasi yang semakin kompleks. Dengan keterampilan bertempur yang memukau dan kemampuan bertahan hidup yang luar biasa, John Wick tidak akan berhenti sampai dia mendapatkan balas dendam yang dia inginkan. Tanpa banyak bacot lagi, kita langsung masuk ke dalam videonya. Film bercerita tentang seorang pria bernama Jonathan, atau biasa dipanggil dengan John Wick, yang sedang bertarung dengan sekelompok prajurit. Kemudian diakhiri dengan John yang membunuh pemimpinnya demi untuk mencari kebebasan. Di hotel tepatnya di Continental New York, Winston mendapati sebuah kiriman surat yang menjelaskan bahwa Continental tersebut harus diberhentikan dikarenakan perintah dari seorang bernama Marquis Vincent dengan persetujuan dari 12 anggota dewan tertinggi. Winston dan Karen yang sudah mendapatkan informasi itu pergi menjumpai Marquis. Winston yang menjelaskan bahwa dia sudah melakukan perintah dengan benar, tetapi tidak diterima oleh Marquis, membuat Karen memotong pembicaraan. Hingga pada akhirnya karena Marquis tidak menerima pendapat mereka, Marquis pun menembak mati Charon karena dianggap tidak diperlukan lagi karena Continental sudah tidak beroperasi, dan Marquis pun pergi meninggalkan Winston. Berpindah pada John Wick yang bertemu dengan Shimazu yang merupakan sahabatnya. Di sebuah hotel, Shimazu mengatakan bahwa yang dilakukan oleh John itu salah, hingga membuat anggota Dewan Tinggi menghancurkan Continental di New York. Dan putrinya Shimazu yang bernama Akira berpikir bahwa selanjutnya adalah tempat mereka yang akan dihancurkan. Akira dan Dewan Tertinggi yang datang dan mencari bosnya, membuatnya mengevakuasi semua orang dan melaporkannya pada ayahnya. Akira yang melihat ayahnya bersama John membuatnya marah, tapi karena kata-kata ayahnya membuat Akira tidak bisa melakukan apa-apa. Shimazu yang mendengar kabar tersebut pergi menghampiri Dewan Tertinggi dan menyambutnya di dalam Continental Osaka. Dewan Tertinggi yang ingin menggeledah hotel tersebut membuat Shimazu harus memberikan syarat untuk meninggalkan senjata mereka. Di tengah perdebatan dan ketidaksetujuan itu, untuk meninggalkan senjata, datanglah seorang pria bernama Chain, yang mana dia juga merupakan sahabatnya Shimazu dan John. Tetapi karena anaknya disandera, membuat dia harus berada di pihak Marquis. Perbincangan pun terjadi antara Shimazu dan Chen. Tetapi Dewan Tertinggi tidak ingin mendengarnya dan berniat untuk menghancurkan hotel tersebut. Dengan cepat Shimazu langsung mematikan lampu dan membuat seluruh pasukan Shimazu siap untuk menembak dan menyerang. Tidak lama setelah Chen pergi meninggalkan mereka, tembakan dilontarkan dan pertarungan pun dimulai. Pertarungan yang awalnya berpihak pada Shimazu tiba-tiba berubah saat prajurit Continental masuk dengan jumlah yang sangat banyak. Tidak lama, Akira mendapatkan berita bahwa hotel diserang, yang membuat Akira dan John pun ikut terlibat dalam pertarungan itu. Chen yang sedang bersantai sambil makan terpaksa harus ikut bertarung dikarenakan perintah dari Dewan Tertinggi. Dengan santai dan tenangnya, dia menghabisi satu persatu bawahan Shimazu dengan mudahnya walaupun dirinya buta. John dan Akira yang sedang bertarung bertemu dengan Shimazu tepat saat setelah Akira tertembak pada bagian pinggangnya. Melihat hal itu, Shimazu menyuruh John untuk kembali ke tempatnya dan pergi ke stasiun Umeda dengan permintaan kecil agar menghabisi sebanyak mungkin prajurit Dewan Tertinggi. Di saat John sudah kelelahan akibat pertarungannya dengan prajurit Dewan Tertinggi, Chain datang dan memaksa pertarungan terjadi kembali, di mana mereka saling beradu tembakan serta ayunan pedang. Chain yang memimpin pertarungan membuat jatuh John dan akan mengakhirinya. Tetapi tiba-tiba seorang pria dengan anjingnya menembak ke sekitar arah Chain dan John, sehingga membuat Chen harus bersembunyi dan John berhasil kabur. Tidak lama setelah itu, John Wick mendapatkan bounty untuk kepalanya sebesar 20 juta dolar. Akira dan Shimazu yang sedang lari rupanya sudah ditunggu oleh Chaine. Shimazu yang melihat itu langsung menyerang Chaine, tetapi gagal dan membuat terluka, lalu menerima belas kasih dari Chain. Tetapi karena emosi membuat Shimazu tetap menyerang, walau keadaannya sedang terluka dan berakhir terbunuh oleh Chain. Akira yang melihat ayahnya dibunuh di depan matanya ingin menyerang Chain, tetapi dengan belas kasihan dari Chain, Akira berhasil lolos dari Chain. John yang sudah sampai di stasiun dan menaiki kereta api bertemu dengan Akira. Akira dengan keadaan yang kacau mengatakan pada John bahwa ayahnya sudah mati dan itu semua karena John. Kemudian Akira meminta John untuk membalaskan dendam itu, atau dia sendiri yang akan melakukannya.
Tidak lama setelah Akira mengatakan itu, kereta berhenti dan Akira pun keluar. Di suatu pacuan kuda, duduk Chaini dengan pria yang membantu John untuk bebas. Pria itu rupanya dipanggil dengan nama Mr. Nobody. Marquis yang tengah mencari informasi tentang keberadaan John ingin membuat kesepakatan dengan Mr. Nobody. Tetapi karena negosiasi tidak kunjung terjadi dan arogansi yang besar dari Mr. Nobody membuat Marquis marah dan menusuk telapak tangannya dengan pisau hingga anjing Mr. Nobody mengonggong dan akan dibunuh. Mr. Nobody yang melihat hal itu dengan kesakitan menenangkan anjingnya. Dengan perasaan terpaksa, Mr. Nobody melepaskan pisau itu dengan memotong setengah telapak tangannya dan kesepakatan itu pun terjadi. John yang penasaran dengan pelaku penghancuran Continental Osaka dan New York datang menghampiri Winston, di mana Winston menjelaskan bahwa itu adalah ulahnya Marquis karena tindakan John yang telah membunuh ketua mereka. John yang ingin cepat-cepat mengakhirinya menanyakan lokasi Marquis berada. Winston yang melihat John yang langsung pergi setelah mendapatkan lokasi tersebut marah karena John tidak memperhatikan konsekuensi yang akan terjadi nantinya. Itulah mengapa Winston menawarkan John untuk melakukan duel dengan Marquis agar itu dewan tertinggi tidak bisa ikut campur lagi dan John pun bisa mencari kebebasannya. John yang mendatangi sebuah gereja nampak tidak disambut. John yang dibuat pingsan bangun dengan posisi lehernya terikat dan duduk di sebuah kursi. John yang melihat Katia menyapa dan menanyakan di mana Piotr berada. Dengan marah sambil menarik tali di leher John, Katia mengatakan bahwa Paman Piotr sudah mati. Katia menjelaskan bahwa Paman Piotr mati setelah John membunuh ketua dan Marquis pun mendatangi Piotr dan menembak mati. Katia yang harus memohon pada pembunuh ayahnya itu sangat marah dengan John dan menyalahkan segala hal itu pada John. John yang sedang tergantung menjelaskan bahwa dia punya rencana untuk melakukan duel dengan Marquis agar membalaskan dendam mereka berdua. Mendengar hal itu, Katia sempat tertegun. Katia yang mendengar penjelasan tentang duel itu dari pendeta membuatnya memberikan sebuah misi untuk John agar bisa diterima kembali di kelompoknya, di mana misinya adalah membunuh seorang pria bernama Kayla Harkan yang berada di Himmel and Hall. John yang setuju dengan syarat tersebut dibawa oleh Klaus ke tempat Kayla berada. Sesampainya di sana, rupanya John sudah ditunggu oleh Ken dan juga Mr. Nobody. Karena perebutan untuk membunuh John terjadi di meja tersebut, membuat Kayla menawarkan mereka untuk bermain kartu, di mana pemenangnya bisa menentukan siapa yang hidup dan mati. Sialnya John mendapatkan kartu yang buruk, disusul dengan Ken yang mendapatkan Four of a King, yang mendapatkan Four of a Kite, dan beruntungnya Mr. Nobody mendapatkan Royal Flush. Hingga pada akhirnya Kayla membuka kartunya dan mengatakan bahwa dia menang dengan kartu yang tidak masuk akal. Melihat itu, Kenny dan John mengatakan sesuatu hal dalam bahasa asing dan kemudian John menyayat lehernya Kayla dengan kartu di tangannya. Kayla yang terkejut melarikan diri dan pertarungan pun terjadi antara Ken, John dan Mr. Nobody melawan bawahannya Kayla. John yang melihat Kayla yang semakin menjauh darinya mengejar Kayla hingga sampai pada suatu tempat di mana orang-orang sedang menari. Kayla dan John melakukan pertarungan sampai John terjatuh ke lantai bawah. Kayla kemudian datang menghampiri John dan menghajarnya. Tidak lama setelah John menderita pukulan sepihak dari Kayla, John berhasil membalas Kayla hingga menjatuhkan ke lantai dan memukulnya bertubi-tubi hingga pada akhirnya Kayla mati karena John berhasil melempar kapak ke arah kakinya Kayla dan membuatnya terjatuh hingga mati. John pun pergi dengan mengambil gigi emasnya Kayla sebagai bukti misi yang telah dilakukannya. Di sisi lain, rupanya Mr. Nobody memiliki niat untuk menembak John, tetapi berhasil dihentikan oleh Ken. Kemudian Winston yang mendatangi kediaman Marquis untuk menyampaikan undangan duel, di mana Winston menjelaskan semua hal seperti syarat yang diinginkan oleh John. Dan Winston yang menerima kembali gelarnya serta hotelnya di mana ditanggung oleh dewan tertinggi. Keesokan paginya, John pergi mendatangi suatu tempat, di mana di sana sudah ada Winston, Mr. Nobody, Ken, Marquis, dan juga dewan tertinggi untuk membahas duel yang akan dilakukan, di mana mereka memainkan permainan simpel dengan menyebutkan keinginan mereka dan pilihannya tergantung pada besar kecilnya poin yang didapatkan dari membuka kartu di depan mereka. Hingga pada akhirnya keputusan akhir duel akan dijadwalkan pada saat matahari terbit dengan senjata dan tanpa belas kasihan. Tidak lama setelah itu, John bertemu dengan Ken yang bercerita tentang putrinya dan juga menjumpai Winston dengan King Bowery di stasiun kereta api. Kemudian dari sisi Marquis yang ketakutan karena berpikir akan kalah dari John, membuat Marquis menaikkan bounty yang dimiliki John sebesar 26 juta dolar, sehingga membuatnya tidak bisa pergi ke duel tersebut. Dengan bantuan King Bowery, John mempunyai senjata untuk melindungi dirinya.
Informasi tentang John yang bocor dan berada di sektor 7 membuat para pembunuh di sana memburunya dan pertarungan pun terjadi hingga John terpaksa mengendarai mobil. Tetapi di tengah jalan, John berhasil dicegat dan pertarungan pun berlanjut. Kemudian Mr. Nobody yang masih melakukan negosiasi dengan Marquis nampak agak menyesali dengan pilihan Marquis dan menutup teleponnya. Kemudian John yang berhasil menghadang para pembunuh di tengah jalan melanjutkan perjalanannya dengan sepeda motor untuk mendekati ke gereja. Di sana rupanya ada Mr. Nobody juga yang sedang mengecek keadaan dan tiba-tiba dia mendapatkan telepon dari Marquis untuk kesepakatannya. Mr. Nobody yang mendengar itu dengan santainya menaikkan harga sebanyak 35 juta dolar dan menutupnya kembali. John pun bertemu dengan Mr. Nobody dan tembak-menembak tetap terjadi hingga Mr. Nobody kalah oleh ilmu bela dirinya John. John yang akan mengakhiri hidup Mr. Nobody terhalangi sebab datang bawahannya Marquis yang membuat John mengarahkan tembakan padanya. John yang terjatuh akibat melarikan diri pun sampai pada tangga yang menuju ke gereja. Tetapi di sana sudah ada banyak orang yang menghadangnya. Dengan cepat John pun menghajar mereka dan setelah menyelesaikannya John pun pergi naik dengan lelah. Dan tiba-tiba tangan kanan Marquis datang dan menghajar John hingga jatuh terguling-guling melalui tangga. Kaki tangan Marquis pun menghajar John secara sepihak. Sampai Ken datang menolong John, menghajar bawahan dan kaki tangannya, hingga John berhasil sampai ke tempat duel yang akan mereka laksanakan. Tidak lama kemudian datanglah Mr. Nobody yang membalaskan dendam karena menginjak anjingnya, serta anjing itu yang membalas dendam dengan mengincingi wajah kaki tangan Marquis. John dan Ken yang sudah sampai, menandakan duel sudah bisa dilakukan. Kemudian mereka melakukan sedikit penghormatan, di mana John minum bersama Winston dan Ken bersama Marquis. Karena Ken adalah orang yang melakukan duel dan menggantikan Marquis. John dan Ken yang sudah dibekali dengan pistol melangkah sebanyak 30 langkah. Kemudian peluru diberikan dan keduanya pun menembak. John terluka di tangan kanannya dan Ken terluka di tangan kirinya. Setelah itu jaraknya pun semakin mendekat hingga John berhasil menembak di bagian pinggang dan Ken berhasil menembak di bagian bahu. Kemudian terakhir pada jarak 10 langkah mereka berdua siap menembak dan bam! Hanya John yang tertembak, membuat Marquis sangat bahagia dan buru-buru untuk mengakhiri hidup John. Tapi karena kebodohannya itu, membuat Marquis harus mati dengan John yang masih belum menembak dan siap untuk menembak kepala Marquis. Mr. Nobody yang melihat itu hanya bisa tertawa dengan kekonyolan yang dibuat oleh Marquis. Dengan kematian Marquis, John berhasil mendapatkan kebebasannya dan Winston mendapatkan hotelnya kembali dengan segala persyaratannya serta Ken yang berhasil menyelamatkan putrinya. Video diakhiri dengan John yang berjalan keluar sendiri dan pingsan. Kemudian keesokannya Winston dan King Bowery yang mendatangi makam, yang rupanya adalah makam John Wick dan istrinya. Oke guys, terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa like, share, and subscribe biar kami makin semangat buat video selanjutnya. Buat teman-teman yang ingin merequest film selanjutnya, mungkin bisa di komen di kolom komentar agar kami bisa menceritakannya di next video. Thank you teman-teman, selamat berpuasa bagi yang menunaikannya. Bye-bye.